Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Julia Victoria Rames sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan, di mana kegagalan pasar adalah situasi di mana pasar tidak dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Hal ini terjadi ketika mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan, tidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Terus yang berikut ada penyebab kegagalan pasar. Ada eksternalitas, ada barang publik, ada monopoli dan oligopoli, dan yang terakhir ada informasi dan asimetris. Baik teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Alfred Jawang. Saya akan menjelaskan lebih detail apa yang sudah dijelaskan oleh Kakak Julia. Ada 4 penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, kegagalan eksternal, yaitu terjadi ketika tindakan suatu individu atau perusahaan mempengaruhi pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tersebut. Contoh, ketika sebuah perusahaan membuang limbah di sungai, biaya polusi tidak ditanggung oleh perusahaan tetapi masyarakat. Yang dimaksud teman-teman sini, ketika perusahaan melakukan kegiatan, faktor akhirnya nanti misalkan sampah, limbah yang dibuang oleh perusahaan itu tidak dirasakan lagi kembali oleh perusahaan tersebut, tetapi masyarakat sekitar lah yang merasakan. Itu adalah penyebab kegagalan pasar yang kita maksud sini teman-teman. Perkenalkan, nama saya Emilia Embana dengan NIM 1212010. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai barang publik yang terjadi ketika pasar gagal menyediakan barang atau layanan yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Perkenalkan, nama saya Firman Levita dengan NIM 1205357. Saya akan menjelaskan tentang monopoli dan oligopoli. Kegagalan monopoli dan oligopoli terjadi ketika pasar tidak berfungsi dengan baik karena dominasi satu atau beberapa perusahaan besar. Kegagalan monopoli yaitu situasi di mana satu perusahaan menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa. Kegagalan yang terjadi dalam monopoli meliputi yang pertama, kegagalan oligopoli terjadi ketika pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar tidak dapat mencapai efisiensi alokatif atau produktif yang optimal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rahman Terjadi dengan NIM 1223050. Saya akan menunjukkan informasi atas kegagalan pasar. Informasi atas terjadi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih baik atau lebih lengkap daripada pihak lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak efisien dan hasil yang merugikan bagi salah satu pihak. Next. Ya, selanjutnya saya menjelaskan kepada pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar untuk memastikan efisien ekonomi dan perlindungan konsumsi. Berikut adalah beberapa cara pemerintah dapat berperan. Perkenalkan, nama saya Bobi Mumaliawa, NIM 1203003. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi dan pengawasan. Mencegah monopoli, pemerintah menerapkan undang-undang anti monopoli untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan sehingga menjaga persaingan yang sehat. Standar kualitas, menetapkan standar untuk produk dan layanan untuk melindungi konsumen dari barang yang berbahaya atau berkualitas rendah. Selanjutnya, penyediaan barang publik, infrastruktur, membangun fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan sekolah yang tidak akan diproduksi oleh sektor swasta karena biayanya tinggi. Sektor swasta, layanan kesehatan dan pendidikan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Perkenalkan, nama saya Endri Himbulu dengan NIM 1223015. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu mengatasi eksternalitas. Pajak dan subsidi menggunakan pajak untuk menginternalisasi biaya eksternal seperti pajak karbon untuk polusi dan memberikan subsidi untuk aktivitas yang menguntungkan masyarakat
dan dapat diakses dengan baik produk dan layanan mereka. Perkenalkan, nama saya Tarsisius Korbanipolo dengan NIM 1223049. Di sini saya akan memberikan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, kasus pencemaran PT Lapindo Brantas. Kegagalan pasar terlihat dari dampak sosial dan lingkungan akibat luapan lumpur Lapindo yang merugikan masyarakat sekitar. Pemerintah mengambil langkah termasuk kompensasi bagi korban dan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pemanfaatan lumpur panas dan memberikan perhatian pada aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak. Baik teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Jalan Kemudi 122301. Di sini selanjutnya saya menjelaskan untuk kasus nyata. Yang pertama, krisis minyak goreng. Krisis minyak goreng di Indonesia terjadi pada awal tahun 2002 ketika harga minyak goreng melonjak hingga 20.000 per liter dan terjadi kelangkaan di pasar. Hal ini sangat mempengaruhi daya beli di masyarakat terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, yang dimaksud itu yang disingkat dari harga eceran tertinggi E. Nah, untuk minyak goreng digunakan untuk minyak goreng guna melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar dan tidak wajar. Pemerintah juga melakukan program menyediakan minyak goreng bersubsidi untuk memastikan aksesibilitas bagi masyarakat. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.